Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Mahkamah Konstitusi sejak hari Senin kemarin membuka pendaftaran gugatan sengketa Pilkada 2024 hingga Senin malam. Sekitar 200 permohonan perselisihan hasil Pilkada 2024 sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Sesuai aturan MK menerima pendaftaran sengketa Pilkada 3 hari setelah penetapan hasil rekapitulasi oleh KPU daerah. Sidang perselisihan hasil Pilkada 2024 akan digelar pada awal Januari 2025 dan ada 3 panel hakim yang menangani sidang. MK memiliki waktu maksimal 45 hari untuk menggelar sidang sengketa gugatan perselisihan hasil Pilkada 2024 yang diajukan oleh para kontestan. Kalau persidangan kan nanti dibagi 3 panel. Jadi kalau misalnya sebanyak perkara misalnya 200 ya akan dibagi 3, misalnya masing-masing 60 atau 70. Mekanismenya ya tidak ada persoalan. Kemarin kan malah yang legislatif itu masing-masing panel hampir 100, bahkan ada yang 100. Setelah diregistrasi nanti para hakim akan menggelar gelar perkara untuk masing-masing panelnya. Kemudian nanti menetapkan hari sidangnya. Ya kira-kiranya di awal Januari ya. Pasti. Senin kemarin tim hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk berkonsultasi terkait dengan gugatan sengketa hasil Pilkada. Perwakilan tim hukum Ridho, Faisal Hafid menyebut persiapan bukti-bukti untuk pengajuan gugatan telah mencapai 97%. Saat ini pihaknya masih mempersiapkan pengajuan gugatan ke MK. Namun dirinya menyatakan belum dapat memastikan waktu permohonan yang diajukan. Langsung saja kita pantau informasi terkini dari pengajuan gugatan Pilkada di Mahkamah Konstitusi bersama dengan jurnalis Kompas TV. Sudah ada Edwin Zan di sana. Selamat pagi Edwin. Edwin, pagi ini apakah sudah ada pihak yang mendaftarkan sengketa Pilkada ke Mahkamah Konstitusi khususnya untuk wilayah Jakarta? Selamat pagi Adisti dan juga saudara. Memang betul sudah ada beberapa pemohon yang datang untuk mengajukan permohonan terkait dengan sengketa PHP Pilkada 2024. Nah, beberapa di antaranya ada tadi yang pertama pukul kurang lebih jam 7 pagi memang sudah mengantri dan mengambil antrian ada dari Kabupaten Kepulauan Yapen dari Provinsi Papua. Nah, pemohon telah masuk ke dalam gedung Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengecekan berkas seperti itu untuk kelengkapannya. Dan yang kedua ada dari Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur. Nah, memang tadi jika dilihat dari pukul terakhir ini jam 9 pagi tadi jika dilihat memang masih ada 200 pemohon yang sudah masuk untuk berkas permohonannya. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu pemohon yang dimana tadi datangnya dari Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Nah, sekarang sudah bersama dengan saya di sini ada Mas Matur. Mas Matur boleh mungkin memperkenalkan diri, mungkin sekaligus juga dari paslon yang mana, Mas? Boleh dijelaskan? Saya dari Kabupaten Bangkalan ya. Kebetulan kita hanya 2 calon kemarin. Saya di nomor urut 2, Mas. Jadi pagi ini kita menyerahkan perbaikan berkas karena kita sudah daftar online pada hari Jumat kemarin. Jadi sekarang kita perbaiki berkas itu dan kita menyerahkan semua alat bukti yang sudah kita siapkan. Alat bukti apa saja, Mas, yang kira-kira bisa mendukung untuk permohonan ini yang diajukan? Karena ini kita ingin mendalilkan TSM-nya, ya, pelanggaran atau kejahatan demokrasi di Bangkalan secara terstruktur, masif dan sistematis, kemudian money politiknya. Jadi kita menyiapkan beberapa video, kemudian alat-alat bukti yang lain yang tentunya ini kita anggap sangat meyakinkan kami untuk didalilkan nantinya di Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Baik, Mas, mungkin terima kasih banyak Mas Matur atas waktunya. Kita singkat saja, memang tadi semoga teknis dapat berjalan dengan lancar untuk permohonannya. Terima kasih banyak Mas Matur.
Nah, seperti itu juga mungkin untuk kurang lebih proses yang juga dijalankan oleh tadi jika pertanyaannya adalah terkait dengan Pilkada Jakarta yang dimana dari salah satu tim kuasa hukum yakni Ridwan Kamil dan juga Suswono sudah melakukan konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi kemarin Senin 9 Desember 2024 dan memang dari pernyataan terakhirnya mengatakan bahwa telah kurang lebih 97% dari proses permohonan sudah dilakukan dan harapannya alat-alat bukti yang sudah disediakan juga dapat memperkuat permohonan ini supaya dapat diteruskan ke perkara. Nah, tadi kami sempat berbincang juga dengan juru bicara dari tim kuasa hukum Rido seperti itu memang menyatakan bahwa prosesnya masih bergulir, tim kuasa hukum masih memperkuat untuk pemberkasannya supaya kemudian nanti saat datang ke Mahkamah Konstitusi yang dimana tenggatnya adalah besok di hari Rabu 11 Desember 2024 pukul 23.59 dapat berjalan dengan baik. Adisti. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Edwin Zan melaporkan langsung dari Mahkamah Konstitusi.